Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rapsanjani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal dari aplikasi Budaye yang saya buat untuk tugas besar rekayasa perangkat lunak, di mana persyaratannya harus membuat sebuah video mengenai flow dari aplikasi tersebut dengan webcam dan juga suara dari pembuatnya. Kalau begitu langsung kita mulai saja. Oke, pada awal ini kita akan menjelaskan mengenai membuat akun baru. Di sini beberapa informasi diperlukan mengenai email, nama, dan nomor WhatsApp. Dimana nomor WhatsApp ini penting banget karena itu kepake untuk OTP nanti. OTP ini diperlukan untuk verifikasi akun buat memastikan kalau akun yang didaftarkan itu adalah asli, bukan orang yang iseng atau menggunakan akun yang sekedar dummy aja. Ketika berhasil regis, dia akan langsung masuk ke dalam aplikasi tanpa harus login lagi. Tetapi kalau misalnya kita sudah pernah buat akun, kita bisa langsung login menggunakan username atau password yang pernah kita buat. Pada bagian ini terdapat beberapa museum yang sudah dikategorikan, mulai dari museum rekomendasi, peta museum, nanti di bawahnya ada lagi museum terdekat, dimana kalau museum rekomendasi ini dia dikategorikan berdasarkan museum yang paling banyak artefaknya dan yang paling relevan lokasinya juga dari user tersebut, dimana lokasi akan diambil dari GPS handphonenya untuk disesuaikan. Terutama pada peta museum juga akan nanti dibahas di bagian terakhir. Untuk museum terdekat, yang paling nomor satu adalah yang paling dekat banget dengan GPS handphone kita. Oh iya, jadi aplikasi ini memerlukan akses GPS ketika pertama kali diakses. Fungsinya buat apa? Untuk menampilkan museum yang relevan ini. Tapi kalau misalnya kita menolak permission untuk GPS, maka kita akan mendapatkan museum yang lokasinya random ya, nggak terlalu relevan dari lokasi kita. Nah, di sini pada detail museum terdapat beberapa informasi tambahan mengenai detailnya, kontak, jadwal, atau artefak apa saja yang ada di museum tersebut, maupun visi misi dari museum tersebut. Kemudian jika kita ingin membuat sebuah kunjungan, kita bisa menekan tombol kunjungi museum di paling bawah. Nanti kita akan beralih ke halaman lain. Nah, di sini kita akan menentukan kapan kita akan datang ke museum tersebut. Dalam bentuk kalender, kita pilih satu tanggal. Kemudian kita masukkan berapa orang yang ingin berkunjung. Misalnya kita pengen berdua sama temen atau berlima, kita tulis angkanya 5. Kemudian ketika kunjungan berhasil dibuat, akan muncul pada list kunjungan museum. Di sini ada 2 tombol check-in dan tombol navigasi, di mana kalau check-in ini menandakan kita sudah berada di lokasi museum sesuai dengan jadwal. Nanti akan berpengaruh ke profil kita, yang mana nanti kalau misalnya selanjutnya untuk navigasi, dia akan mengarah ke Google Maps dengan otomatis memberikan rute relevan ke lokasi museum. Seperti ini. Nah, pada check-in ini kita harus berada di lokasi radius lingkaran museum tersebut, baru bisa kita check-in. Ini untuk posisinya tidak sampai 1 kilo ya, hanya sekian ratus meter aja. Nanti ketika kita sudah check-in, kita akan mendapatkan notifikasi kalau kita mendapat sebuah XP 176 XP. Nilai XP ini random ya, karena perhitungannya dihitung berdasarkan berapa banyak artefak yang dimiliki oleh museum tersebut dan seberapa populer museum tersebut. Jadi kalau kita mau mendapatkan XP yang lebih besar, kita harus mengunjungi museum-museum yang paling populer. Nah, lalu ketika kita sudah berkunjung ke museum, kita bisa memberikan feedback atau review mengenai tempat tersebut pada halaman ini. Kita bisa memberikan bintang, foto, ataupun tulisan mengenai review kita sendiri. Selanjutnya kita bisa mengganti informasi profil kita, seperti mengganti foto, mengganti nama. Fungsinya nanti bakalan terlihat ketika kita memberikan feedback yang di halaman sebelumnya. Foto kita atau nama kita yang baru akan muncul di sana.
Nah, pada halaman profile ini bakalan menampilkan informasi terkait level kita berapa, badge kita berapa, dan XP kita berapa saat ini, dan harus mencapai berapa XP untuk bisa naik level. Untuk saat ini untuk level untuk badge itu ada 3 ya, untuk ada bronze, silver, dan gold. Dengan maksimum level sekitar kalau nggak salah 20 atau 30. Kemudian di sini ada halaman untuk ganti password, jadi kita harus memasukkan password lama terlebih dahulu sebagai verifikasi untuk mencegah penyalahgunaan akun ya. Kemudian di sini menampilkan daftar artefak yang ada pada museum dengan jumlah yang sangat banyak sekali, yang mana pada bagian atas akan di highlight artefak apa yang paling populer dan rekomendasi buat dilihat. Setiap artefak itu mempunyai informasi mengenai detailnya, informasinya, klasifikasi, keasliannya, maupun ini berasal dari museum mana. Kemudian kita juga bisa mencari museum berdasarkan kategori tertentu. Misalnya kita mau mencari berdasarkan kategori umum, khusus, atau keduanya. Atau jika kita pengen mencari berdasarkan keyword atau kata kunci tertentu, kita juga bisa lewat halaman cari museum. Di sini ya. Kemudian kalau misalnya kita pengen mengunjungi suatu museum tapi kita takut nanti harus nyari-nyari manual lagi kalau pengen ngelihat lagi, kita bisa nambahin favorit ke museum tersebut. Jadi dia bakal muncul di halaman favorit, jadi kita nggak perlu mencari manual lagi untuk museum yang pengen kita datangin. Selanjutnya ini yang namanya peta museum. Seperti yang saya bilang sebelumnya, dia bakalan menampilkan lokasi museum dalam visual map. Ini lebih menguntungkan karena kita bisa langsung tahu sekiranya museum ini berada di posisi mana dan apa yang paling worth it buat dikunjungi terlebih dahulu. Dimana kadang kita memperhitungkan lokasi maupun medan untuk tempat tersebut. Karena jika museum ini di kota mungkin bakalan aman ya. Kadang kalau museumnya itu di daerah-daerah, ada beberapa yang mungkin wilayahnya tuh masih kurang bagus medannya. Jadi kita bisa memperhitungkan untuk pergi ke sana atau tidak lewat visual peta museum ini. Kemudian kalau misalnya kita merasa bingung dengan aplikasi, saya menambahkan bantuan di dalamnya mengenai FAQ, pertanyaan-pertanyaan yang paling umum dan sudah ada jawabannya. Kemudian kita juga bisa melihat mengenai tentang aplikasi, apa sih kenapa budaya ini dibuat, tujuannya untuk apa. Kemudian jika kita sudah pernah masuk tapi ternyata lupa password, kita bisa meresetnya pada halaman lupa password dengan memasukkan nomor WhatsApp kita. Nanti kita akan melakukan verifikasi OTP untuk memastikan bahwa Anda memang pemilik dari akun tersebut. Jika OTP-nya valid, maka kalian bisa memasukkan password baru yang sesuai diinginkan. Jadi nanti ketika kita mau masuk, kita udah langsung bisa masuk pakai password baru. Oke, sekiranya itu aja mengenai fitur-fitur yang ada pada Budaya. Dan aplikasi ini bisa kalian unduh juga di Play Store dengan nama aplikasinya Budaya. Itu kalian bisa langsung install di device kalian. Jika ada masukan dan saran boleh diberikan ke saya sangat terbuka. Terima kasih karena udah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.